Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan, begitu ya. Ini perlu kami jelaskan pada teman-teman, jadi kami bukan menjemput paksa, tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kemudian jemput paksa, itu tentu ada surat perintah membawa dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegak hukum mangkir misalnya, itu nanti tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu wewenang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. Baik, malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ini. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud yang kemarin kami juga telah mengumumkan secara resmi 3 orang tersangka. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Dan kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman wartawan, malam ini saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang bersama-sama dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan 3 orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SJL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. SJL ini menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SJL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SJL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SJL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SJL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SJL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional.
KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SCL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SCL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SCL dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SCL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SCL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SCL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SCL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SCL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SCL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SCL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SCL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, ini ureanya apa itu bunyi dari pasal, isi dari pasal 12E, saya bacakan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SCL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Demikian saya sampaikan atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin dimaksud. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu SCL dan MH, masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Kami silakan 3 orang penanya, silakan. Ada yang di sebelah kanan? Ya ada ya, baik kalau gitu, oke mbaknya boleh, 1, 2, baru sebelah kiri saya semuanya ya. Boleh Mas? Oh ada, oke silakan. Dari Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari Void.id. Izin mau bertanya, ini soal proses penangkapan yang sekarang masih jadi polemik ya.
mau recall aja waktu hari Selasa atau Rabu tanggal 11 waktu TSK-nya nggak datang, 2 TSK ini nggak datang. Itu kan sempat ada doorstop dan wartawan tanya soal kemungkinan jemput paksa. Waktu itu kita bilangnya jemput paksa ya, tapi kan ternyata ada penangkapan. Nah, tapi KPK kan bilang mau nunggu kooperatif, sikap kooperatif. Nah ini kenapa berbeda di last minute. Terus yang kedua, sempat disebut ada diskusi di internal KPK soal penangkapan ini sebelum ada penangkapan ini. Nah itu kenapa surat panggilan kedua di tanggal 13 dikeluarin, padahal posisinya kuasa hukum udah koordinasi ke KPK juga dan KPK sudah bilang sudah menerima koordinasi itu gitu. Yang terakhir soal Sprengkap Pak, surat perintah penangkapan. Ini sebenarnya berapa banyak sih kasus yang Sprengkapnya ditandatangani pimpinan KPK? Mengingat ini kan di UU nomor 19 disebutnya pimpinan KPK itu bukan bagian dari penyidik dan itu kan dipermasalahin. Bisa dijelasin nggak sebelum kasus ini ada berapa banyak gitu aja. Terima kasih. Iya, nggak jauh beda pertanyaan sama Mbak Tasya. Pertama soal Maki yang mempertanyakan tanda tangan pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatasnamakan sebagai penyidik. Nah, Maki itu bilang kalau udah nggak berlaku pernyataan sebagai penyidik itu udah. Bagaimana KPK menanggapi itu? Terus mau nanya soal dugaan pemerasan di kasus ini. Dan kasus itu, dugaan pemerasan itu sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan banyak pihak berspekulasi bahwa kasus ini dinaikkan dan KPK menetapkan tersangka karena tidak diberi uang suap atau pemerasan itu. Nah gimana tanggapannya soal itu? Apalagi kan dugaan pemerasan dalam kasus ini juga sudah naik di tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Gitu aja. Selamat malam Pak Alex, Pak Ali, Pak Asep, saya Yogi dari Detik. Pertama soal temuan 30 miliar di rumah dinas Pak, rumah dinas SYL. Ini kan berbeda sama hasil korupsi yang 13,9. Yaitu 30 miliar itu asal usulnya itu dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terus soal keterlibatan, ada 3 anggota keluarga dari SYL yang sudah dicegah ke luar negeri. Nah itu kemudian keterlibatan dalam kasus ini apakah SL ini sudah dijerat TPPU? Apakah memang ada aliran uang korupsi yang mengalir ke pembiayaan putrinya yang mau jadi caleg gitu Pak? Terima kasih. Selamat malam Pak Alek, Pak Asep, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan. Tapi menyambung tadi pertanyaannya Tasya, itu kan beredar juga katanya jangan-jangan ini penangkapan yang kemarin itu untuk apa ya, semacam apa, menghambat atau bahkan disebut untuk mengintimidasi saksi karena kebetulan SYL ini adalah saksi utama di penyidikan Polda begitu. Nah tanggapannya gimana? Itu kan kabarnya Polda juga sudah menjadwalkan Pak Ketua KPK untuk diperiksa. Nah itu sekaligus nanti Pak Ali mungkin bisa ditanggapi. Terus soal ini khusus buat Pak Asep, mungkin karena yang soal lebih teknis begitu. Ini masih pertanyaan sama saya kayak kemarin, yang soal apakah pas SYL ini masih di Eropa kemarin itu masih menerima setoran dari di lingkungan Kementan itu atau tidak. Ini semoga sudah ada jawabannya juga soal yang kapan sih Dumas itu kasus ini masuk di Dumas begitu. Mungkin siapa tahu sudah dikoordinasikan ke deputi yang menerima kemarin itu kan sudah nanya. Ya soal yang penandatanganan tadi itu mungkin sudah ditanyakan juga Kak Tasya. Itu kan bahkan jadi narasi juga. Ini mungkin bisa dijelaskan karena tanggal 11 Oktober itu ternyata ada 2 surat yang keluar pemanggilan untuk penjadwalan hari ini dan untuk perintah penangkapan. Itu mungkin bisa dijelaskan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Alex, tadi kan disebutkan bahwa ada aliran dana ke Nasdem ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan itu untuk apa saja dan dari kapan saja. Terus itu modusnya seperti apa dan tadi untuk apa aja. Terus apakah nanti akan didalami pejabat-pejabat dari Nasdem yang mungkin terkait dengan aliran dana dari Pak SEL ini. Nah, ini kan juga bagian dari korupsi politik gitu ya. Nah, apakah KPK juga akan mendalami ke parpol-parpol lain jelang pemilu 2024 ini? Terima kasih. Selamat malam Pak Alek, Pak Asep, saya Niam dari kompas.com. Izin menanyakan, ini kan kalau di konstruksi tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan memeras bawahannya dan bawahannya menyetorkan uang itu yang uangnya bersumber diduga dari realisasi anggaran yang di markup kayak gitu. Sementara kita pahami bersama bahwa kalau terkait markup biasanya juga berkait kasus korupsi menyangkut pasal 2 pasal 3 yang merugikan keuangan negara. Nah, apakah berarti ke depan akan ada pengembangan dan melakukan penyelidikan terkait kerugian negara di Kementan kayak gitu. Kedua mungkin perlu declare atau penegasan dari Pak Alek ya, nyambung sama teman-teman yang lain kayak gitu. Karena pandangan publik ini kan ada 2 kasus yang sedang beriringan baik di Polda dan di KPK gitu. Jadi publik kesannya itu melihat kayak KPK sama Polda kayak adu lari nih kayak gitu. Jadi mungkin perlu penegasan bahwa apakah penangkapan Pak Syahrul itu yang dikesankan kayak terburu-buru kayak gitu. Itu ya untuk balapan sama Polda kayak gitu. Mungkin itu dulu Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Alex, Pak Asep dan Pak Ali. Saya melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini soal konstruksi perkaranya ketika 3 perkara disatukan, pemerasan 12E, 12B besar, kemudian TPPU, tentu konsekuensinya adalah penyitaan aset dan beberapa terkait dengan rekening. Nah, saya mau mengonfirmasi dari tadi kan ada penyitaan 30M, kemudian penerimaan 13 sekian. Nah, itu bagaimana menjelaskan kepada publik relevansi dan irisan antara uang itu yang disita, yang diterima, kemudian dengan aset yang dimiliki atau misalnya kan ada mengalih bentukan, melakukan transfer dan sebagainya, ada berbagai bentuk TPPU. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan TPPU, apakah KPK selain uang tadi gitu ya, yang 30M, mobil misalnya, ada rekening lain misalnya, atau barang istrinya misalnya, tas Hermes misalnya, atau jam atau apapun yang sudah disita terkait dengan penerimaan ini yang include kemudian terkait dengan TPPU Pak. Itu terkait TPPU, masih juga terkait dengan TPPU, pasal TPPU, pasal aktif kan 3 dan 4. Kemudian ada pasal pasif di pasal 5. Nah, apakah pihak-pihak yang diduga juga menerima penempatan atau melakukan pembelanjaan atau dipakai namanya atau dialih bentukan itu juga bisa diterapkan dengan pasal TPPU pasif, misalnya anaknya, istrinya atau keluarganya yang sebenarnya dicegah. Itu 3 yang terkait TPPU. Yang keempat dari saya masih terkait perkara ini, tadi disebutkan ada terkait dengan Nasdem. Saya mendapat informasi kurang lebih seperti ini bahwa KPK sejak 2022 sudah menerima laporan hasil analisis transaksi keuangan yang terkait dengan Pak Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan dalam artian yang sudah ditetapkan tersangka. Nah, apakah transaksi keuangan itu sudah dilakukan telaah, kemudian yang secara konfidensial itu belum menjadi alat bukti misalnya, tetapi kemudian sudah ada ditemukan transaksi misalnya dalam bentuk rekening yang itu menunjukkan deliknya terpenuhi. Itu keempat. Yang kelima dari saya masih terkait ini juga adalah informasi lain tahun 2021-2022 ada dugaan pembelian atau misalnya tadi kan ada penerimaan pemaksaan dalam bentuk barang ya. Apakah barang itu berupa ribuan sapi kurban semasa yang bersangkutan menjadi mentan yang kemudian sapi kurban itu dipakai oleh partai tertentu yang itu disebarkan ke DPW-DPW untuk dibagikan. Dan itu pemesanan barang itu dalam bentuk tanda petik adalah barang sapi itu dipakai untuk sapi kurban partai tertentu, dalam hal ini adalah Partai Nasdem. Apakah demikian? Karena informasi yang saya terima bahwa bukti itu atau dokumen itu sudah dimiliki oleh KPK. Yang keenam dari saya, masih pertanyaan soal ini, ada advokat yang diduga melakukan
pasal 21 atau dugaan menghalangi penyidikan. Apakah advokat itu pernah diperiksa oleh KPK atau misalnya kemudian bisa diterapkan pasal 21 dan siapa pihak tersebut? Ketujuh dari saya, pertanyaan masih hampir sama gitu ya. Ada advokat yang atau pengacara Pak SYL yang menjadi kuasanya, apakah uang-uang yang hasil dugaan pemerasan, kemudian penerimaan gratifikasi, itu dipakai juga untuk membayar advokatnya, dalam artian pengacaranya. Kalau dipakai uang itu berasal dari sumber dugaan tindak pidana korupsi, apakah KPK akan melakukan penyitaan? Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Saya Jamal dari Remol. Izin ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait penangkapan SYL kemarin. Itu benar gak Pak? Dilakukan karena adanya saran dari pengacara itu Febri Diansyah itu agar kabur. Karena ada indikasi SYL ini akan diumpetin gitu Pak. Benar gak dugaan tersebut? Lalu yang kedua terkait aliran dana dana ke Partai Nasdem itu betul gak sih Pak dalam bentuknya itu bansos dan aliran dana ke Nasdem itu berupa dana DOM dan dana DIPA ke Partai Nasdem itu, karena kan data tersebut berasal dari 8 klaster teridentifikasi dan 21 isu hukum yang dibuat oleh pengacaranya di saat penyelidikan yang juga ditemukan di 3 rumah tersangka saat penggeledahan. Izin pengacara SYL. Oke, makasih Pak. Pak Arbida dari Metro TV ingin menanyakan, mungkin pertanyaannya hampir sama dengan teman-teman yang lain, tapi terkait ini kan ada 2 irisan kasus, di mana ada kasus pemerasan dan juga ada kasus dari PSYL terkait dugaan kasus korupsi di Kementan. Namun pertanyaan dari saya adalah, ini ada peluang di mana Pak Firly ini akan diperiksa oleh Polda. Kalau saya boleh bertanya Pak, sejak dikeluarkannya surat perintah di tanggal 11 sampai saat ini Pak Firly ini keberadaannya di mana ya Pak? Sejak 2 hari lalu gitu hingga saat ini, begitu. Saya, Mas Ali, tanggung. Selamat malam Mas Ali, Pak Alex, dan Pak Asep. Saya Gita dari Narasi. Mau bertanya terkait penangkapan SYL. Mungkin bisa dijelaskan alasan dari penangkapan semalam gitu kan, sempat disebut Mas Ali ada kekhawatiran kabur atau menghilangkan barang bukti. Nah itu apakah memang bisa menangkap apabila tidak hadir dalam sekali pemanggilan seperti itu. Kemudian yang kedua, kedua tersangka yang ditahan hari ini SYL dan MH kan sama-sama tidak hadir kemarin begitu ya. Nah tapi perlakuannya beda, maksudnya SYL ditangkap sementara MH hari ini hadir sendiri begitu. Nah ini penjelasannya seperti apa begitu. Terima kasih. Ya Mas, satu aja Mas pertanyaan. Mungkin udah overload yang nanya-nanya soal kasus. Saya cuma mau nanya konfirmasi satu aja. Sampai sebelum konversi ini dalam pemeriksaan intensif 1 kali 24 jam. Apakah benar ada tekanan terhadap SYL untuk mencabut LP di Polda? Pertanyaan sesederhana itu aja, tolong dikonfirmasi apa benar dalam proses pemeriksaan dari semalam hadir sampai sebelum konversi, apa benar ada tekanan untuk mencabut LP dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami silakan Pak Alex ataupun Pak Asep. Hampir 20 ya, pertanyaan. hampir 20-an orang ya. Ya nanti kalau yang belum bisa saya jelaskan ada Pak Asep, ada Pak Salif untuk menambahkan. Terkait dengan penangkapan, nanti lebih detailnya tentu Pak Asep yang mengkomandoi Kedeputian Penindakan sekaligus juga Direktur di Penindakan akan menjelaskan. Tapi yang jelas tentu sikap untuk melakukan penangkapan itu juga didasarkan atas
perkembangan situasi dan kondisi terakhir, ya, sehingga diputuskan pada malam itu untuk dilakukan penangkapan. Tentu kami tidak bisa secara detail kira-kira apa yang mendasari sehingga pimpinan memutuskan untuk memerintahkan dilakukan penangkapan, ya. Kemudian terkait dengan penandatanganan surat Skrinkap, Sprindik, Sprinlidik ya, oleh pimpinan, ya. Teman-teman, sebetulnya Undang-Undang KPK yang lama dan Undang-Undang KPK yang baru secara tupoksi itu nggak ada bedanya, ya, bisa dibaca di pasal 6, ya, di situ tugas KPK melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, melakukan penyidikan penuntutan. Nah, siapa yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan itu? Tentu pimpinan, kan gitu kan. Jadi sekalipun tidak disebutkan di dalam undang-undang yang baru pimpinan itu penanggung jawab tertinggi lembaga, ya, secara ofisial sampai dengan saat ini kami masih meyakini bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi lembaga, kan begitu. Kalau bukan pimpinan siapa lagi, kan begitu, nggak mungkin juga Dewas. Nah, berdasarkan itu, ya, pelaksanaan tugas KPK dimandatkan oleh pimpinan, kemudian pimpinan tentu saja tidak bisa melakukan upaya-upaya atau tugas-tugas yang dimandatkan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan mendelegasikan kepada Kedeputian Penindakan untuk upaya-upaya penyidikan, ya. Tentu kalau pimpinan bukan penyelidik, bukan penuntut umum, kami nggak bisa juga mendelegasikan kewenangan itu kepada penyidik di KPK, kan begitu. Nah, itu logika hukumnya seperti itu. Jadi undang-undang memberikan tugas KPK untuk melakukan penyidikan penuntutan, dan tugas itu dimandatkan dilakukan kepada pimpinan, bukan kepada penyidik atau penuntut umum, tapi pada pimpinan. Kemudian pimpinan yang kemudian menugaskan penyidik dan penuntut umum. Nah, kalau lebih detailnya secara hukum ketatanegaraan atau administrasi, nah mungkin nanti Mas Alif atau Pak Tanak itu ahli di bidang hukum tata usaha negara, ya. Nah, kemudian terkait dengan irisan penyidikan oleh Polda dan penyidikan oleh KPK. Itu dua hal yang berbeda. Saya tekan lagi, dua hal yang berbeda, ya. Kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang 3 orang tadi yang sudah disebutkan. Polda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga. Saya termasuk pimpinan loh, kan gitu kan. Artinya apa? Itu penyidikan itu kan diarahkan juga ke saya. Kan begitu, saya bagian dari pimpinan, kan gitu kan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada gesekan, karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali, kan gitu. Nah, kalau toh nanti misalnya ini terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan di KPK itu, pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, ya. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalan pemeriksaan dan penyidik secara independen, ya, itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka, ya. Kalau ada penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Tentu kalau ada tekanan, ada paksaan, saksi maupun tersangka bisa menolak, kan gitu. Semua tergambar di situ, dan kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. Tidak ada upaya-upaya pemaksaan atau penekanan, apalagi ketika diperiksa sebagai tersangka. Yang bersangkutan itu punya hak ingkar, kan gitu kan. Dia punya hak ingkar untuk tidak mengakui apa yang disangkakan, kan gitu kan. Jadi dia boleh berbohong, silakan. Jadi ngapain juga harus dipaksa, harus ditekan, ya. Sedangkan dia untuk
mengatakan hal yang tidak benar saja, kita juga tidak bisa memaksa yang bersangkutan, kan begitu. Kemudian terkait dengan temuan 30 miliar, ya tentu itu nanti akan didalami, terutama misalnya dari mana asalnya sumber dana tersebut, kan itu dalam bentuk mata uang asing apalagi, kan seperti itu. Dari mana? Ya, yang pertama tentu itu dulu, ya, dari mana uang itu berasal. Karena kalau sebagai pejabat negara, sebagai ASN, ya rasanya kan tidak mungkin mempunyai penghasilan dalam bentuk mata uang asing, ya kecuali misalnya sering bepergian ke luar negeri, dinas ke luar negeri, itu kadang-kadang masih adalah sisa mata uang asing, tetapi juga pasti jumlahnya juga tidak akan sebanyak itu, kayak gitu. Nah, ini nanti yang akan didalami oleh teman-teman penyidik. Kemudian terkait dengan pencekalan 3 anggota keluarga, tentu itu juga masih dalam kaitannya dengan permintaan keterangan, ya pasti ada kaitannya terkait dengan aliran uang, terkait dengan kepemilikan aset atau harta yang lain dan lain sebagainya, dan termasuk penggunaan dari uang tersebut yang tadi sudah disebutkan di dalam paparan tadi, kan, bahwa itu digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dan keluarga intinya. Nah, itu tentu nanti akan didalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 anggota keluarga yang ikut dicekal. Nah, pencekalan itu tentunya dimaksudkan untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pemeriksaan. Ya, jangan sampai ketika penyidik memerlukan keterangan yang bersangkutan, kemudian ternyata yang bersangkutan sudah pergi ke luar negeri sehingga akan menyulitkan pemanggilan dari para saksi atau dari anggota keluarga tersebut. Kemudian dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, ya tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya betul kami sudah mendapat LHA PPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LHA PPATK itu sebagai alat bukti, ya di dalam proses persidangan itu bukti intelijen, dan tentu nanti kami akan menelusuri misalnya, karena apa? KPK itu kan memiliki surat kuasa, ya, dari para penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN-nya. Tentu dari laporan PPATK tersebut, kemudian kami akan meminta bank, ya, yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, ya, tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK, ya itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut, ya rekening yang bersangkutan. Kemudian kegiatan tadi juga disebutkan salah satu sumber dananya itu dari markup proyek, ya vendor-vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Nah, tentu juga hal ini nanti pasti didalami, karena kalau menyangkut markup pasti terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya pengadaan pupuk misalnya, pengadaan alat pertanian atau apapun, atau subsidi pertanian dan lain sebagainya, pasti nanti akan didalami, ya didalami kalau memang ada fee atau apapun bentuknya dari rekanan atau vendor tersebut. Nah, kemudian KPK, VS Polda, adu cepat tadi sudah saya sampaikan, tidak ada perlombaan di sini, masing-masing sudah menjalankan pekerjaannya secara independen, dan kami juga mendukung Polda. Misalnya nanti Polda membutuhkan keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK, tentu kami akan memfasilitasi. Tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silakan, pasti akan kami fasilitasi. Ya, tinggal nanti kita koordinasikan. Nah, kemudian
uang korupsi dipakai untuk membayar advokat. Nah, tinggal ditanyakan apakah advokatnya tahu uang yang dipakai itu berasal dari korupsi dan apakah biayanya wajar atau tidak, kan begitu ya. Ini sama saja dalam beberapa kejadian ya, ketika uang korupsi itu digunakan misalnya dalam satu kasus kan pernah dipakai untuk membayar penyanyi dangdut, kan begitu kan. Sepanjang itu nilainya wajar, ya nggak ada persoalan. Kita juga nggak bisa juga meminta dari orang yang sudah memberikan prestasinya ya, dan kita anggap yang bersangkutan itu beritikat baik, tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membayar, ya tentu saja tidak bisa kita minta juga, kan begitu ya. Kecuali kalau biasanya fee-nya 100, tiba-tiba dia dibayar 1 miliar. Artinya ada ketidakwajaran, tentu sisanya itu yang harus kita minta untuk dikembalikan. Kalau uang itu diperoleh dari hasil korupsi yang digunakan untuk membayar itu saja. Kemudian kalau Pak Ketua 2 hari terakhir di mana? Sampai sekarang pun masih di ruangan itu. Beliau 2 hari terakhir itu selalu di ruangan. Ya, mengikuti setiap konfes, mengikuti setiap perkembangan ini. Jadi tidak kemana-mana, nggak usah khawatir. Ya. Kemudian apa lagi? Saya kira sudah cukup. Ya, kalau ada yang belum terjawab, silakan nanti dikoreksi. Barangkali Pak Asep, Mas Alif ingin menambahkan, silakan. Silakan Pak Asep, ada tambahan? Mungkin ini, Mas Ali, terima kasih Pak Alex dan Mas Ali. Tadi terkait dengan selalu ditanyakan berkali-kali kayak sama rekan-rekan terkait mengapa sudah dipanggil kemudian ditangkap seperti itu ya. Tadi juga dari Mbak Tasya, kemudian juga dari beberapa rekan-rekan. Jadi begini rekan-rekan, dalam 1 minggu ini kami memang melayangkan surat panggilan itu untuk hari Rabu. Silakan rekan-rekan dilihat kembali bahwa memang ada pernyataan akan kooperatif, kemudian juga akan hadir juga di hari Rabu. Nah pada saatnya, pada waktunya di hari Rabu, kemudian yang bersangkutan itu ada kepentingan keluarga. Dan itu memang kami hormati. Kemudian setelah melaksanakan kepentingan keluarganya, kemudian yang bersangkutan kembali ke Jakarta. Kami tentunya memantau perjalanannya, dan di perjalanannya itu menggunakan last flight atau penerbangan terakhir di jam-jam dini hari. Kemudian juga kita flashback ke belakang pada saat penetapan sebagai tersangka. Pada saat itu yang bersangkutan itu sedang berada di luar negeri dan dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 1 Oktober. Kalau tidak salah, silakan dikoreksi. Yang kemudian itu tidak ada kabar, dan sebetulnya kami juga menjadi khawatir karena hal tersebut, dan juga beberapa termasuk di kementeriannya sendiri itu sedang mempertanyakan gitu ya. Kami khawatir. Nah, yang pada akhirnya juga memang kembali. Kemudian kami juga pada saat penggeledahan menemukan beberapa bukti yang akan dihilangkan atau dirusak gitu ya. Itu sudah rekan-rekan juga sampaikan berita. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal tadi. Saya ingat ada pertanyaan dari Mas Jamal. Setelah kami melakukan pelacakan kepada yang bersangkutan, karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya. Walaupun sudah menyatakan akan hadir, tapi berdasarkan pengalaman yang ke belakang itu tidak menepati janjinya gitu. Kami coba untuk terus memantau, dan setelah dilakukan penangkapan diperoleh dari
komunikasi yang ada pada alat komunikasinya itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini. Jadi tentunya apa yang kami lakukan adalah kami ingin penegakan hukum tindak pidana korupsi ini berjalan secara lancar, secara benar, karena memang juga lebih cepat penanganannya akan lebih baik dan akan mengurangi polemik yang terjadi selama ini. Itu mungkin yang tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penangkapan, walaupun di awal sudah disampaikan oleh Mas Ali bahwa penangkapan itu berbeda dengan jemput paksa. Penangkapan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka itu kita bisa melakukan penangkapan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan, dan juga ditemukan kemudian setelah dilakukan penangkapan bahwa di alat komunikasinya itu ada percakapan bahwa tidak akan hadir atau tidak akan menghadiri panggilan kami. Penangkapan ini kemudian menjadi sebuah jawaban untuk penanganan perkara ini supaya lebih cepat. Demikian mungkin Mas Ali tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Nanti setelah selesai ini tahanan ke lantai 2 lebih dahulu, kurang lebih sekitar 30 menit ya, 30 menitan. Nanti teman-teman bisa di depan untuk berikutnya. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Pak Asep yang hadir juga di tengah-tengah kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.